Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Kitab Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan menuju kota Yerusalem. Dalam perjalanan itu Yesus melintasi sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani itu disebut Bethesda. Lalu di sekitar kolam itu berkumpul sejumlah orang yang sedang sakit. Kalau dalam kitab suci, dalam perikop kitab suci, di kitab suci, di sana diberikan keterangan orang-orang sakit itu ada orang buta, ada orang timpang, dan ada orang yang lumpuh. Lalu dari sekian banyak orang itu yang berdiri, yang menunggu di pinggir kolam, mereka menunggu kolam Bethesda tadi atau kolam tadi, menunggu goncangan air yang ada di kolam itu, karena pada saat itu orang Yahudi meyakini ketika kolam itu airnya bergoncang, itu tandanya bahwa malaikat Tuhan turun, dan orang yang turun pertama kali masuk ke kolam ketika airnya bergoncang, apapun sakitnya ia akan sembuh. Tetapi hanya satu orang dari satu peristiwa itu yang bisa sembuh. Artinya orang yang pertama kalilah yang akan sembuh, dan hanya satu orang dari peristiwa itu ketika air itu goncang yang akan sembuh. Maka bisa dibayangkan sudah sekian lama mungkin, atau mungkin begitu banyaknya orang yang mengantri, atau bisa jadi begitu ributnya suasana di pinggir kolam itu. Maka tadi Yesus kemudian dari sekian banyak orang itu, Yesus melihat ada orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya, menunggu di pinggir kolam. Tetapi yang menarik yang bisa kita perhatikan, tidak ada keterangan sakitnya apa. Apakah ia lumpuh, apakah ia buta, atau apakah ia timpang, yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke kolam. Nah, karena Yesus tahu bahwa orang itu sudah 38 tahun lamanya sakit, maka Yesus menghampiri orang itu lalu berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus bertanya demikian, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban orang tadi menarik dan juga mengejutkan
menyaksikan secara tidak langsung, karena dia mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Secara tidak langsung, jawaban orang ini mau mengatakan bahwa penderitaan sakitnya selama 38 tahun, mengapa penderitaan sakitnya bisa sampai 38 tahun? Salah satunya disebabkan oleh orang-orang yang tidak peduli dengannya. Dia merasa tidak diperdulikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu ketika dia berjalan, selalu ada orang yang mendahului. Itu artinya dia tidak lumpuh sebenarnya, memiliki kemungkinan untuk berjalan lebih cepat untuk sampai ke kolam. Tetapi dia selalu mengatakan, kalau saja saya berjalan, selalu ada orang yang mendahuluinya. Nah, yang menarik pada akhirnya Yesus mengatakan kepada orang itu, mungkin dengan nada yang agak keras, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kisah penyembuhan orang yang lumpuh, orang yang sakit selama 38 tahun di pinggir kolam ini bisa menjadi pesan spiritual bagi kita bahwa terkadang dalam diri kita ada kecenderungan atau ada godaan seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Kecenderungan atau godaannya adalah kadang-kadang kita senantiasa melihat orang lain itu menjadi penyebab penderitaan, orang lain itu bisa menjadi penyebab mengapa hidup kita menjadi kurang beruntung. Dan itulah yang tadi kita temukan ketika orang itu ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Lalu dia mengatakan, Tuhan, bagaimana saya bisa sembuh? Tidak ada orang yang mau mengangkat saya ke kolam. Dan ketika saya sedang berjalan, selalu ada orang yang mendahului. Kadang-kadang kita memiliki godaan seperti itu, melihat bisa jadi kita merasa sakit hati karena perlakuan orang lain, atau bisa jadi kita menjadi orang yang pesimis ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Kita mau melangkah maju, orang lain sudah melangkah lebih jauh, kemudian itu membuat kita menjadi kecil dan membuat kita menjadi tidak berdaya. Dan kita sadari hari ini hal itu menjadi hambatan bagi kita untuk bertumbuh secara rohani, bisa menjadi hambatan-hambatan bagi kita untuk berkembang secara pribadi maupun rohani. Maka jawaban Yesus hari ini, perkataan Yesus menarik untuk kita renungkan. Yesus tidak menyentuh bagian yang sakit dari orang itu. Yesus hanya menegaskan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mengandaikan bahwa sebenarnya orang itu membutuhkan peneguhan dalam dirinya bahwa kamu itu tidak apa-apa, yakinlah bahwa kamu itu sehat. Maka sekarang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tinggalkanlah cara pandangmu yang lama bahwa segala sesuatu yang kurang baik dalam dirimu itu disebabkan oleh orang lain. Yesus kurang lebih mau mengatakan demikian kepada orang itu. Dan mungkin ini juga bisa menjadi permenungan bagi kita, menjadi penyadaran bagi kita bahwa kita terkadang memiliki godaan atau ada godaan dalam diri kita melihat segala sesuatu yang kurang baik dalam diri kita itu disebabkan oleh orang lain atau karena kurangnya perhatian orang-orang kepada kita. Nah, hari ini mari kita menyadari bahwa Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, bahwa kita memiliki kemampuan, dan mari kita mohon rahmat Allah supaya kita dimampukan untuk melihat potensi yang ada dalam diri kita masing-masing untuk berkembang secara rohani, tidak melulu harus menunggu atau mengandalkan orang lain seperti yang dikatakan Yesus kepada hari ini kepada orang yang sakit 38 tahun lamanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Atau mungkin dalam bahasa yang sekarang adalah mari kita move on dari cara pikir kita di mana kita senantiasa menyalahkan orang lain untuk setiap peristiwa yang mungkin membuat kita kurang beruntung dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.